salam dan bahagia, merdeka belajar. Nah, hari ini kita mulai yang pertama, asesmen formatif fase A, aksi nyata modul. Nah, yaitu manfaat asesmen. Asesmen dilakukan untuk mencari bukti ataupun dasar pertimbangan tentang ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, asesmen formatif, asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi peserta didik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar. Ini dia pelaksanaan asesmen. Yang pertama itu asesmen di awal. Pembelajaran yang dilakukan untuk mengetahui kesiapan peserta didik untuk mempelajari materi ajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Nah, selanjutnya asesmen di dalam proses pembelajaran yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk mengetahui perkembangan peserta didik dan sekaligus memberikan umpan balik yang cepat. Itu dia. Yang selanjutnya ini dia hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merancang asesmen formatif. Yang pertama itu asesmen formatif dirancang untuk tujuan pembelajaran, bukan untuk nilai rapot atau kelulusan. Yang kedua, asesmen formatif dapat digunakan berbagai teknik dan atau instrumen. Yang ketiga, asesmen formatif dilaksanakan bersama dengan proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang keempat, asesmen formatif dapat menggunakan metode yang sederhana. Yang kelima, asesmen formatif yang dilakukan di awal pembelajaran. Yang keenam, hasil asesmen tidak sekedar sebuah angka. Contoh instrumen penilaian atau asesmen, yaitu ada bagiannya. Yang pertama rubrik, yang kedua checklist, yang ketiga catatan anekdotal, yang terakhir grafik perkembangan. Baik, inilah contoh asesmen formatif dengan teknik observasi ya. Tujuan pembelajaran yang diukur, asesmen formatif instrumen. Nah, ini dia tabelnya. Oke, yang selanjutnya ini dia dokumentasi saat pembelajaran atau saat umpan balik terhadap peserta didik. Kita lihat bagaimana mereka melakukan pekerjaan atau pembelajaran terhadap guru dan peserta didik. Nah, kita perhatikan bagaimana proses atau inilah dokumentasi saat pembelajaran, dan ada juga peserta didik yang memberikan umpan balik. Ini dia tugas-tugas yang dikerjakan oleh peserta didik atau umpan balik. Kita lihat ini tugasnya, ini umpan balik dari peserta didik. Nah, kalau sudah jelas, cukup sekianlah